Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami MSDT yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel saya, yaitu Ustadz Arifin Purba Official. Namun yang belum subscribe, like and share ditunggu, dan itu gratis insya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa hidup ini pilihan, ada dua jalan pilihan, surga dan neraka. Nah, kalau kita rajin ikut kajian, berarti kita sedang menuju ke surga. Sebagaimana hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, nah, kita akan mengulas tentang puasa di Ramadan 1445 Hijriah ini. Ada beberapa part ke depan. Nah, kali ini kita akan masuk tentang kajian puasa zahir, puasa batin, part yang pertama. Mari kita ikuti ulasannya. Puasa zahir dan puasa batin itu ada sebuah hadis. Kita lihat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa bisa begitu? Karena zahirnya dia berpuasa, namun batinnya tidak berpuasa. Nah, jadi zahirnya berpuasa, batinnya tidak. Itu maka tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau zahirnya kelihatannya berpuasa, namun tidak berpuasa, karena tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan kali ini, part yang pertama ini, kita akan melihat puasa zahirnya dulu. Nah, bagaimana puasa zahir secara syar'i? Target dari saum Ramadan itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Ini kedudukan manusia di sisi Allah itu ada 8 level. Yang paling tinggi muttaqin, peringkat kedua mukmin, peringkat ketiga muslim, peringkat keempat muslim fasik, peringkat kelima muslim munafik, peringkat keenam muslim musyrik, peringkat ketujuh murtad, dan peringkat paling bawah ke-8 adalah kafir. Nah, target dari saum Ramadan adalah dari mukmin menjadi muttaqin. Nah, agar betul-betul puasa itu dapat mencapai target, makanya kita harus puasa secara zahir yang benar dan puasa batinnya juga benar. Kali ini kita akan membahas tentang puasa zahir. Manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi jasmani, zahirnya, dimensi hayati, dan dimensi ruhani. Yang dipuasakan itu adalah 2 dimensi, yaitu satu dimensi jasmani dan yang kedua dimensi hayati. Ini yang dipuasakan. Adapun dimensi rohani itu adalah cahaya ilahi yang ketika manusia umur 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan ruh. Nah, jadi ruh itu cahaya ilahi. Dia sebagai penerang jiwa. Namun kadang-kadang cahaya ilahi ini tidak terpantul, tidak diterima oleh jiwa kita, karena jiwa kita dimensi hayatinya itu kotor, banyak dosa. Makanya dengan puasa Ramadan nanti supaya bersih, begitu dipantulkan cahaya ilahi, maka dia akan menangkap. Nah, jadi dimensi rohani itu tidak dipuasakan karena itu cahaya ilahi. Ya, dia adalah cahaya ilahi dan dia murni. Yang dipuasakan adalah jasmani dan hayati. Nah, mari kita lihat yang jasmani dulu. Ilmu tentang puasa zahir atau puasa jasmani, ya. Pertama,
kita harus betul-betul mengerti, memahami, dan mengamalkan tentang syarat-syarat saum, syarat-syarat puasa. Syaratnya harus orang Islam. Kalau di luar Islam, ya tidak diterima. Puasanya harus Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian usianya balik. Balik itu sudah kalau dia laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan. Nah, kemudian berakal. Berakal itu artinya tidak dalam keadaan gila. Jadi akalnya sehat, berpikir sehat dia. Kemudian sehat jasmaninya. Jasmaninya sehat, tidak terkena penyakit yang sangat akut ya. Nah, kalau dia misalnya sakit mah yang sangat akut sehingga dia tidak mampu puasa, tidak apa-apa tidak puasa, dia bayar fidyah. Nah, seperti itu. Kemudian mampu jasmaninya atau mampu dia mengerjakannya. Tidak sedang musafir. Nah, tidak sedang musafir. Kalau dia musafir boleh tidak puasa, tapi boleh juga puasa. Nah, kemudian tidak dalam haid bagi perempuan dan tidak dalam nifas sehabis melahirkan selama 40 hari itu. Ini syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, nah, maka dia tidak sah puasanya. Nah, kemudian yang kedua, rukun saum. Ini yang pertama niatnya itu sejak terbenam matahari maghrib, waktunya itu sampai azan subuh, itu boleh niat dia. Boleh niat di situ. Di mana saja, sekali niat atau diulang-ulang niatnya boleh. Dan itu dalam kolbunya. Tidak diucapkan, kalau diucapkan lafaz niat namanya. Tapi dia tafakur sejenak, dia berniat. Sambil di atas motor, di atas mobil, duduk. Dia berniat, nah, aku besok puasa, seperti itu. Nah, kemudian setelah terbit atau setelah azan subuh sampai terbenam matahari, maka dia menahan diri dari membatalkan puasa. Itu dua itulah rukunnya. Jadi harus dikerjakan dua-dua itu. Oke, Ustadz, kalau saya lupa berniat, nah, maka niat ini sepintas dia, sepintas. Ya. Tidak mesti dilafazkan, pokoknya begitu maghrib langsung dia berniat untuk besoknya. Seperti itu, setiap malam seperti itu. Oke, nah kemudian yang ketiga, pembatal saum. Nah, ini makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Memasukkan sesuatu pada rongga terbuka dengan sengaja. Haid, nifas, hilang akal, misalnya dia itu kesurupan dan sebagainya, atau penyakit ayan, hubungan suami istri di siang hari, nah itu membatalkan puasa. Onani dan murtad. Ini semua pembatal puasa. Harus dihindarkan. Ya, agar puasa zahir kita itu syah secara syariat. Kemudian yang keempat, sunnah di dalam berpuasa, yaitu makan sahur. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah, dianjurkan sekali. Nah, apalagi mengakhirkan makan sahur 30 menit sebelum azan subuh misalnya, 20 menit sebelum azan subuh, di situ paling afdol itu makan sahur. Kalau jam 1 malam ya boleh saja, tapi tidak dapat afdolnya dia. Menyegerakan berbuka artinya begitu diketahui masuk waktu maghrib, segera, jangan ditunda, nanti dululah masih kuat, jangan. Segera dia. Kemudian berbuka dengan kurma atau air putih. Kurma dulu, membatalkannya itu pakai kurma. Baca bismillah, makan kurma, baru baca doa. Ya, atau baca bismillah, minum air putih. Nah, setelah itu baru membaca doa berbuka puasa itu. Kemudian boleh makan dulu, baru sholat maghrib, boleh. Bagi orang yang memang ada keperluan atau memang kondisi perutnya seperti itu. Makan dulu dia, makan nasi dulu, makan berat dulu sedikit, baru sholat maghrib, boleh. Menjauhkan hal-hal yang dapat merusak saum. Nah, ini menjaga anggota tubuh nantinya. Kemudian banyak bersedekah selama Ramadan. Banyak baca Al-Quran. Atau banyak dia memberikan nasihat tausiah bagi para da'i. Dan lebih giat beribadah pada 10 akhir Ramadan untuk mencari malam Al-Qadar. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Nah, inilah, kalau ini kita lakukan insya Allah secara zahir, puasa kita sudah diterima. Secara syariat, secara zahir, sudah diterima puasa kita. Oleh karena itu, nah ini sebetulnya ini pelajaran untuk anak-anak SD,
atau untuk orang-orang awam, ya. Tapi tidak apa-apa kita dalami. Mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang kurang mendalam, kita dalami. Wah, saya secara zahir nih harus betul-betul saya lengkapin ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini secara zahir, puasa secara zahir. Nah, kemudian puasa anggota badan. Ini misalnya zahirnya mulut kita juga harus puasain. Zahirnya mulut kita ini. Disebutkan dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tetapi justru dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya, secara zahir, ya, dia tidak makan, tidak minum, ya, kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari itu, tapi mulut kita itu nggak bisa kita jaga dari perkataan-perkataan kotor, dari fitnah, dari riba, dari mencaci maki, dari ngomel-ngomel, marah-marah, dan sebagainya. Nah, selama dia puasa, tetap dia melakukan itu, lisannya itu, mulutnya itu, maka Allah tidak nilai. Allah tidak perlu, Allah tidak terima itu. Laparnya, hausnya, puasanya itu. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu, secara zahir mulut, wajib kita tahan juga mulut kita ini. Supaya apa? Supaya puasa kita berterima secara zahir itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau mulut zahir ini tidak kita jaga dari perkataan-perkataan buruk, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, maka nilai puasa kita nol di sisi Allah. Nah, oleh karena itu, ya wajiblah kita menjaga lisan kita secara zahir dari perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak bermanfaat. Nah, gunakanlah untuk zikir, untuk baca Quran, untuk tausiah dan sebagainya. Nah, kemudian puasa seluruh anggota badan yang zahir. Disebutkan dalam hadis, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal fa in ru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, puasa adalah tameng atau benteng. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor lisannya. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan bodoh seluruh anggota tubuhnya. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jangan diladeni. Nah, makanya ketika kita sedang puasa, ujiannya banyak. Ada kadang-kadang di jalan raya, ya, di jalan raya kita sedang naik motor, naik mobil, ada orang yang main salib sembarangan. Nah, makanya mulut kita jaga, jangan keluar kata-kata kasar, ngomel-ngomel. Katakan dalam hati kita istighfar. Ya Allah, inni shaim, inni shaim. Itu dalam kalbu kita. Ada orang marah-marah di depan kita, ngomel-ngomel depan kita, kita tahan. Inni shaim, inni shaim. Jadi mulut kita puasain, tangan kita puasain. Jangan sampai kita memegang, mengambil sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kaki kita puasain. Jangan sampai kita melangkah kepada tempat-tempat yang maksiat atau ke tempat yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita jaga betul kaki kita ini melangkah kemanapun. Nah, kemudian mata kita juga itu. Mata kita juga harus kita puasain dari melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apalagi bagi laki-laki yang masih sehat, misalnya dia pergi ke tempat umum, di pasar atau di mall atau di mana, dia lihatlah nanti wanita-wanita yang berpakaian you can see. You engkau can dapat si melihat, engkau dapat melihat ini ketek saya. Nah, itu kan ujian mata. Dia lihat lagi nanti ada orang berpakaian sekwilda sekitar wilayah dada.
Ada juga nanti orang berpakaian roknya itu rok bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nah, kata si laki-laki ini dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nah, akhirnya dilirik juga. Padahal sedang puasa. Nah, itu nanti puasanya 0 di sisi Allah. Nah, begitu juga telinga. Nah, telinga juga harus dijaga dari mendengarkan yang tidak baik. Ya, dari kepo, dari musik-musik yang tidak jelas. Nah, begitu juga kemaluan kita jaga selama bulan puasa. Seluruh anggota badan kita harus kita puasakan juga. Nah, itulah yang namanya puasa zahir. Ya, jadi zahir ya badan kita, anggota kita tahan, kita kendalikan dari perbuatan maksiat. Nah, dengan demikian insya Allah nanti puasa zahir kita itu berterima di sisi Allah secara zahir. Nah, to be continue, artinya kita akan lanjutkan nanti pada part yang kedua. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.